Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai baik. Ini kalau disebut ceramah agama, tapi kita kaitkan di sini Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu jemaah dan anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau nengok dari yang hadir, yang mana ini siswa atau santri? Ya santri RA, santri RA. Yang sekolah di sini, berapa orang? Nah, yang sekolah pagi dan sekolah petang. Yang banyak di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wah, banyak ya. Oke. Ya, alhamdulillah berarti kita di sini memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita lanjut, kita nak tahu dulu apa itu Maulid. Nah, Maulid itu apa? Maulid itu dalam bahasa Arab, Maulid itu artinya walid. Walid itu orang tua. Kalau walad itu anak. Nah, diambil dari kalimat itu menjadi maulid. Maulid itu artinya waktu dilahirkan. Waktu dilahirkan. Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berarti waktu dilahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bahasa kita ini Maulid itu berarti ulang tahun. Kalau misalkan saya tanyakan kepada orang tua kita, ibu-ibu sekalian, kira-kira pada saat kita merayakan kelahiran anak kita senang apa tidak? Tentu sangat senang. Oh, anak aku ini lah berumur 1 tahun. Oh, anak aku ini lah berumur 2 tahun. Oh, anak aku ini lah berumur 3 tahun, dan seterusnya. Itu berarti kita mengenang waktu kelahiran anak kita. Hari ini mungkin Somat berapa umur Somat hari ini? 6 tahun. 6 tahun 2 hari. Berarti tanggal 26 kemarin. Nah, itu maulidnya Somat 26 September. Itu maulidnya Abdus Somad, Raden Somad. Ya. Nah, hadirnya anak kita ke dunia ini kita bahagia, Bu. Hadirnya anak kita ke dunia ini sehingga kita rayakan. Nah, begitu juga dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba kita lihat tadi pada saat kita berjanji tadi. Abtadi'ul imla'a bismillahil aliyah mustadirul faidul barakati ala ma ana lahu wa aula. Di awalnya apa? Al jannatu wa na'imuha sa'dul liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Apa artinya? Al jannatu wa na'imuha. Jannah itu surga. Wa na'imuha, dan nikmat-nikmat surga itu liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Disediakan kepada liman yusalli wa yusallim, kepada mereka yang bersolawat dan memberi salam kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas kalimat ini, surga dan kenikmatan surga itu Allah akan berikan kepada siapa? Liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Orang bersalawat kepada Nabi itu bukan hanya sekedar gerak bibir. Ibarat kalau kata kita ini, aku ini senang nih dengan Nabi, aku ini cinta nih dengan Nabi. Sama lah mungkin kita dengan pasangan kita, dengan anak kita. Kalau hanya sekedar gerak bibir, itu kata orang tua apa? Manis di bibir baik. Tetapi harus ada bukti. Cinta dengan anak, bukti kita cinta kepada anak, kita bertanggung jawab. Anak kita sekolahkan, anak kita didik dengan ilmu agama, itu bukti tanggung jawab kita, bukti sayang kita kepada anak. Bukan hanya sekedar mulut aku cinta dengan anak, tapi ada bentuk tanggung jawab.
Begitu juga dengan pasangan, baik istri dengan suami, suami dengan istri. Dia kalau dia hanya mengucapkan cinta tanpa ada tanggung jawab, itu berarti hanya gerak bibir. Nah, begitu juga dengan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan Nabi itu tidak baca kita nyebut salawat baik. Tetapi bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam apa bentuk, salah satu bentuknya gembira pada saat diingatkan tentang kelahiran Nabi. Maulid Nabi. Maulid Nabi itu apa? Bentuk kegembiraan kita atas nikmat yang Allah berikan kepada kita dijadikan sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini berkaitan dengan maulid. Ada juga mungkin di masyarakat kita nyebut maulud. Ada maulid, ada maulud. Apa itu maulud? Maulud itu sosoknya, nabinya. Jadi kalau maulid kita memperingati kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau disebut maulud berarti kita mengingat perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa Nabi? Coba kita lihat ke dalam penjelasan ulama. Siapa Nabi itu? Oke, kita coba dengan anak-anak kita. Siapa Nabi itu? Nabi itu namanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ketemu kita baca, tidak ketemu dengan Nabi untuk saat ini? Tidak mungkin. Secara kasat mata dengan mata kepala kita ini tidak mungkin kita ketemu dengan Nabi. Karena Nabi sudah tiada. Nabi itu sudah berpindah alam dia bukan lagi di alam dunia. Jadi kalau secara kasat mata tidak mungkin kita akan bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi bagaimana kita bisa mengetahui bagaimana perjuangan Rasulullah, bagaimana sifat Rasulullah, bagaimana parasnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam digambarkan oleh para ulama. Nabi itu kalau misalkan anak-anak itu rajin gambar, mungkin banyaklah imajinasi dia, bikin pemandangan, bikin sketsa kartun, bikin wajah para tokoh-tokoh. Ini kalau rajin gambar. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa digambar. Padahal kalau misalkan kita lihat di dalam penjelasan ulama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat detail penjelasannya. Baik dari ujung kepala sampai ujung kaki itu ada penjelasan tentang parasnya atau fisiknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa contohnya? Disebutkan di dalam kitab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang pertama akramun nas, orang yang paling mulia. Bayangkan kalau misalkan di dunia ini ada orang yang paling kita hormati, belum ada apa-apanya dibandingkan Rasulullah. Oi Pak Ustadz, misalkan yang aku sangat menghormati orang nomor 1 di Muratara, bupati, belum ada apa-apanya dibandingkan Rasulullah. Gubernur belum ada apa-apanya, presiden belum ada apa-apanya. Rasulullah itu akramun nas. Apa salah satunya akramun nas? Dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sesempurna-sempurnanya manusia. Kalau kita kenal dengan penyakit yang ada di dunia ini, satu pun tidak ada yang pernah tersentuh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa contohnya? Penyakit yang sering dan pasti mungkin setiap orang ada itu kidas. Nah, kalau bahasa itu kidas, korengan. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sejak dilahirkan sampai beliau wafat itu tidak pernah dijangkit oleh penyakit yang namanya penyakit kulit itu. Jangankan penyakit-penyakit yang membuat orang itu jijik, penyakit yang sangat sederhana yang mungkin kita anggap biasa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah ngantuk, tidak pernah nguap. Rasulullah itu tidak pernah nguap. Kenapa? Karena nguap itu salah satu ciri orang yang bisa dibilang malas, gitu, adalah orang dalam keadaan kurang vitamin. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dia tidak pernah nguap. Ini secara fisik. Akramun nas, ahsanuhum khuluqan wa khalqan. Sangat sempurna penciptaan baik secara fisik maupun secara akhlak. Contohnya lagi, kalau misalkan dalam kehidupan ini kita membayangkan orang yang paling ganteng atau orang yang paling cantik. Siapa orang misalkan paling ganteng? Kalau kita baca sejarah orang yang paling ganteng mungkin kita nyebutnya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf kita sebut orang yang paling ganteng.
Bagaimana dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Siapa yang paling ganteng? Dibandingkan dengan Rasulullah, Nabi Yusuf belum ada bandingannya. Belum ada bandingannya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada saat kita merayakan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pertama kita ingat bahwa itu adalah bentuk kegembiraan kita. Kita bayangkan saja, kita logikakan saja bahwa Rasulullah hadir itu merupakan sesuatu nikmat yang sangat besar yang Allah berikan. Bagaimana kita dengan anak kita? Kalau dengan anaknya kita gembira, apalagi kalau yang hadir itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sebelum saya tutup, ada sikok lagi bayangan yang mungkin bisa jadi pelajaran buat kita. Kalau kita ditanya siapa orang yang paling kita cintai, kalau yang punya pasangan kadang mikir pasangan, aku cinta dengan suamiku atau aku cinta dengan istriku. Yang lah punya anak, siapa yang paling kita cintai? Anak pada saat ditanya siapa orang yang paling cintai, orang tua. Ini manusiawi. Semua orang semacam itu. Tapi yang harus kita tingkatkan lagi dalam pemahaman kita, siapa orang yang harus paling kita cintai di antara umat manusia itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin kalau dipikir secara logika tidak masuk akal. Cak mana aku nak cinta dengan Nabi bertemu beda pernah. Cak mana aku nak cinta kepada Nabi yang fisiknya aku tidak pernah terbayangkan. Jangankan ketemu secara fisik, ketemu di dalam mimpi pun mungkin kita tidak pernah. Nah, bagaimana cara menumbuhkan rasa cinta kita kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu? Saya ingat dengan penjelasan seorang ulama, dia mengelogikakan kalau kita cinta kepada anak, apa keinginan anak kita turuti, kita dukung keinginan dia, kita doakan dia. Dari dia kecil kita rawat sampai dia besar, kita doakan terus. Sampai kapan? Sampai dia mati kadang masih kita doakan. Itu bentuk cinta kita kepada anak. Anak dengan orang tua sama. Sejak dia bisa baca doa, tadi ngapal doa Allahumma firli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mungkin setelah itu dia terapkan di waktu sholat, selesai sholat, setiap kali dia selesai sholat dia bacakan, setiap dia ingat orang tuanya dia ucapkan itu. Bentuk cinta dia kepada kedua orang tua. Bahkan orang tua lah meninggal masih juga dia doakan. Saking cinta dengan kedua orang tua. Nah, sekarang kita bayangkan Nabi. Tadi kita cinta dengan anak, kita cinta dengan orang tua, kita cinta dengan pasangan. Kita doakan kebaikan untuknya. Sekarang Nabi, bagaimana cinta Nabi kepada kita? Ini sebagai bukti bahwa Nabi itu cinta kepada kita dan kita berhak untuk mencintai Rasulullah SAW. Nabi pada saat dia hidup dia memperjuangkan kita. Terutama siapa yang diperjuangkan Nabi? An-Nisa, perempuan. Jadi kalau ditanya siapa yang berhak untuk banyak berterima kasih kepada Nabi? Perempuan, ibu-ibu. Tanpa perjuangan dari baginda Muhammad SAW, perempuan itu hanya tugasnya sumur, kasur, dapur. Sumur, kasur, dapur. Tidak lebih daripada itu. Ibarat bahasa yang agak tidak enak didengar itu hanya sebagai barang dagangan dan sebagai tempat pelampias nafsu. Itu perempuan sebelum dihadirnya Rasulullah SAW. Perempuan bisa dijadikan sebagai budak atau sebagai barang dagangan, boleh diperjualbelikan. Tapi pada saat hadirnya Rasulullah SAW, semua manusia itu kedudukannya sama di hadapan Allah. Nak dia laki-laki, nak dia perempuan, semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu perjuangan siapa? Perjuangan Rasulullah SAW. Nah, ini pertama bentuk cinta Rasulullah SAW kepada kita. Pada saat dia hidup dia memperjuangkan kita. Cak mana biar umat aku ini bisa selamat di dunia dan selamat di akhirat. Tetapi ternyata bukan hanya sebatas itu perjuangan Rasulullah kepada kita. Rasul pun pada saat dia telah meninggal, banyak di dalam kitab disebutkan semua aktivitas kita di dunia ini bukan hanya malaikat yang mengetahui, Rasul pun tahu. Karena Rasul itu adalah, kita dengar syair nasib kita tadi, anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nur. Siapa itu? Nabi itu bagaikan matahari, Nabi itu bagaikan bulan, bahkan dia cahaya di atas cahaya.
Kalau kita lihat matahari bersinar, matahari bisa menembus kemanapun bersinarnya. Nabi lebih daripada itu. Nabi Muhammad lebih daripada itu. Jadi sehingga aktivitas, seluruh aktivitas kita dia tahu. Sehingga disebutkan pada saat umatnya melakukan ketaatan ditampakkan ke hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apa kata Nabi? Fahamidallah. Nabi berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Umatnya taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi pada saat umatnya melakukan kemaksiatan, melakukan kemungkaran, melakukan dosa, ditampakkan ke hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apa kata Nabi? Nabi memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas perbuatan hamba-hambanya yang melakukan kemaksiatan ini. Berarti Nabi masih peduli tidak dengan kita walaupun dia telah meninggal? Masih peduli. Nah, ini bentuk cinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lebih cinta lagi dibandingkan orang tua kepada anak, dibandingkan anak kepada kedua orang tua. Dia masih hidup, masih memikirkan kita, setelah mati masih memikirkan kita, bahkan nanti di padang mahsyar Nabi juga masih memikirkan kita. Berarti kalau itu layak ada sosok ini harus kita cintai. Sangat-sangat layak harus kita cintai. Bahkan dikisahkan bahwa tidak ada manusia seorang pun di dunia ini yang lebih cinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Tidak ada. Cuma Nabi lah yang paling sayang dengan kita di antara seluruh umat manusia ini. Oleh sebab itu, sebagai bentuk cinta kita kepada Rasulullah, Maulid Nabi ini harus dipertahankan. Tidak tahu kalau di Dahan tidak masih ada Maulid Nabi. Masih. Maulid Nabi harus kita pertahankan. Ibarat misalkan kalau jalan bumi, jalan ke kebun, jalan itu kalau tidak pernah disusuri atau tidak pernah kita lewatkan, paling lama sebulan 2 bulan dia balik lagi ke awal, lah sehut lagi. Nah, iman kita ini kalau dalam tiap hari tidak pernah kita ingatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lama-lama tertutup. Apalah tertutup, susah untuk mendapatkan hidayah. Nah, Maulid Nabi itu salah satu momen kita untuk mengenang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang Nabi? Jangan hanya pada saat sholat kita bersalawat, tapi kita harus tahu siapa Nabi. Nah, dengan hal semacam itu kita akan cinta kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan satu lagi, kalau di dunia ini, Pak Buyo, orang itu semakin disebut semakin mulia. Contoh, kalau disebut Ustadz Somad, tahu gitu kan? Kira-kira nak undang Ustaz Somad itu susah apa tidak? Sangat susah. Kenapa? Namanya lah tinggi, namanya lah sangat mulia. Ibarat kata orang itu nak jual nama atas nama Ustaz Somad, pasti orang percaya. Kenapa? Namanya lah pacak dijual. Dari mana pacak semacam itu? Karena dia viral. Dari mana dia viral? Karena banyak orang menyebutnya. Nah, ini logika manusia. Manusia itu semakin banyak orang menyebutnya, dia akan semakin mulia. Siapa lagi yang kita kenal? Prabowo misalkan, presiden kita. Siapa yang tidak kenal dengan Prabowo? Semuanya kenal. Orang nomor 1. Nak ngundangnya susah, nak ketemu dia susah. Kenapa dia bisa semacam itu? Karena dia dikenal oleh semua orang. Namanya lah begitu mulia. Ini manusia biasa. Beda dengan Rasulullah SAW. Rasul itu semakin banyak orang menyebutnya, bukan Rasul yang bertambah mulia, tapi orang yang menyebut Rasul yang semakin mulia. Ini hebat. Kalau manusia biasa semakin disebut dia semakin mulia. Oh, siapa yang kamu undang tuh Ustaz Fikri? Siapa yang kamu undang tuh Ustaz Fikri? Besok cerita lagi di Rasul Mano itu sebutnya itu lagi. Ujungnya nama aku yang semakin mulia. Maksudnya semakin tinggi semakin viral. Tapi beda dengan Rasulullah SAW. Semakin kita banyak nyebut nama Nabi, siapa yang mulia? Kita yang mulia di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi tidak perlu salawat dari kita. Nabi tidak perlu kita viralkan namanya. Tapi Nabi siapa yang mengingatnya, dia akan semakin mulia di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan terakhir, ini oleh-oleh buat kita semua. Di antara seluruh amalan yang kita lakukan dalam kehidupan ini, semuanya belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sembahyang kita, zikir kita, baca Quran kita, kumpul kita pada siang hari ini belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ada satu amalan, dan sepakat para ulama, ada satu amalan yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bersolawat kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Zikir kita satu pun belum tentu diterima. Sholat kita nak sebanyak apapun belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita bersalawat kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pasti diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bagi orang yang bisa mendawamkan atau membiasakan bersalawat kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tengoklah kehidupannya tidak mungkin akan jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kebahagiaan itu tidak baca diukur dengan materi. Kalau kebahagiaan itu diukur dengan materi, saya yakin para koruptor besar itu dia bahagia. Berarti ternyata tidak. Duitlah triliunan, duitlah miliaran, tapi hidup masih tidak tenang pula. Berarti bukan di situ ukuran kebahagiaan. Harta juga tidak jadi ukuran kebahagiaan. Kebahagiaan itu hanya di hati kita masing-masing. Dan saya ingat dulu pesan guru saya, apa katanya, kalau kamu nak nengok ahli surga dalam dunia itu, tengok orangnya dalam kehidupan. Kita bisa mengukur diri kita masing-masing. Apakah kita ini ahli surga atau tidak? Bisa kita ukur dalam diri kita masing-masing. Kalau dalam kehidupan kita tenang, nyaman dan adem baik, besar kemungkinan kita ahli surga. Dapat masalah nak sebesar apapun tenang. Banyak masalah apapun tetap tenang. Ciri orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu, kalau ibarat kata Gus Dur apa, gitu aja kok repot. Jadi maksudnya itu dapat masalah dia tenang, dapat kebahagiaan dia juga tenang. Jadi dia bisa stabil dalam menghadapi segala keadaan yang ada dalam hidupnya. Para jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin itu saja pesan dari kami. Jadi kalau kita nak punya tabungan akhirat, jangan lupa bersalawat dalam kehidupan kita. Kewajiban kita harus kita lakukan, sholat 5 waktu dilakukan, puasa Ramadan kita lakukan, ada duit keluarkan zakat, kemudian kita kalau ada duit lagi berhaji, dan jangan lupa kita tetap bersalawat kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu saja bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga pertemuan kita ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala sebagai bentuk cinta kita kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan pada akhirnya nanti kita dikenal oleh baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan di akhirat kelak kita mendapatkan syafaat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahul hadi ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.